tunggu di sini ya, jangan kemana-mana. Ya. Sudah cukup. Hentikan pembantaianmu terhadap anak-anak tidak berdosa. Aku lapar, kepala desa. Kamu bisa berburu binatang. Di sekitar guamu ini banyak kijang, banyak babi hutan. Kenapa tidak binatang buruan itu yang kamu jadikan santapan? Aku lebih suka daging manusia. Sampai kapan kamu berbuat seperti ini? Sampai ada manusia yang bisa mengalahkanku. Kalau begitu, aku yang akan mengalahkanmu. Lepaskan panahmu, Demang Rangsang. Aku tidak akan mundur. Aduh, gimana nih? Apa yang terjadi kalau raksasa itu tahu kita ada di sini? Aduh, siapa yang nolong kita? Kapan musibah ini berakhir ya? Nanti anak-anakku, kalau Munding Laya sudah dilahirkan. Munding Laya? Iya, Munding Laya putra Prabu Siliwangi. Hah? Putra Prabu Siliwangi? Bagaimana, Dok? Selamat ya, Nyonya positif hamil. Apa? Jadi, mual pusing-pusing hamil, dokter? Iya. Alhamdulillah. Saya akan kasih resep untuk menghilangkan mual-mualnya. Ya, terima kasih, dokter. Iya. Terima kasih, Saya permisi dulu. Iya, silakan. Ma, ternyata Makasih, Mas. kamu hamil, Ma. Selamat ya, Dinda. Makasih, Mbak. Mudah-mudahan anak kita laki-laki. Iya, mudah-mudahan ya, Mas. Apa? Ibu Fatmawati positif hamil? Benar, anakku. Kamu akan segera punya adik guru gantangan. Ibu harap kamu senang. Saya senang akan mendapat adik dari Ibu Fatmawati. Tapi akan lebih senang lagi kalau saya itu mendapat adik perempuan. Loh, kamu kok ngomongnya kayak gitu sih? Hah? Kalau adik yang akan dilahirkan oleh Ibu Fatmawati itu laki-laki, kan bakal jadi saingan menggantikan kedudukan ayah, Bu. Guru gantangan, dengar ya sayang. Walaupun adik kamu yang akan lahir itu laki-laki, kalau kamu bisa bersikap baik sesuai yang diharapkan ayah kamu, ibu kira kamu akan tetap bisa menjadi pengganti ayahanda kamu. Jadi pesan ibu, kamu harus tetap bisa bersikap baik, ya? Supaya ayah kamu tidak berubah pikiran, ya? Tapi saya tetap berharap punya adik perempuan, Bu. Loh, kok udah matiin sih? Kenapa lagi tuh orang? Kenapa? Kenapa adik dari Bunda Fatmawati harus perempuan? Aku ini anak pertama dari istri pertama ayahku, Prabu Siliwangi. Anak pertama dari istri pertama secara adat berhak untuk menggantikan posisi ayahnya. Bagaimana kalau anak kedua dari istri kedua juga laki-laki? Nggak bakal jadi saingan nanti. Ya, mudah-mudahan saja tidak. Masa sama-sama putra Prabu Siliwangi saling berebut kedudukan? Ya, saya juga berharap tidak. Tapi kita lihat saja nanti. Hah. Mudah-mudahan yang memberi hidup menganugerahkan kita anak laki-laki. Iya, mudah-mudahan saja, Mas. Tapi menurut aku, laki-laki atau perempuan itu sama saja kan, Mas? Tapi aku sangat mengharapkan anak laki-laki darimu, sayang. Mas kan sudah punya guru gantangan. Guru gantangan. Dia itu banyak kekurangan. Angkuh, keras kepala. Bagaimana dia bisa menggantikanku? Kalau banyak sifat jeleknya. Ya sudah, mudah-mudahan saja yang di atas memberi kita anak laki-laki. Ya, mudah-mudahan saja. Oh ya, Mas, aku minta daun honje. Daun honje? Aku udah minta Bi Isa untuk mencari. Tapi aku heran ya, kenapa tiba-tiba daun honje itu susah untuk didapatkan? Kalau nggak bisa didapatkan gimana? Nanti aku takut bayinya jelek.
Ya sudah, nanti aku suruh Lengser mencarinya. Kalau sampai di kabupaten tidak ada, dia harus mencarinya di luar kabupaten. Dan kalau harus membeli, berapapun harganya harus dibeli. Iya kan, sayang? Iya, makasih ya, Mas. Ini, uang saku untuk kamu. Oh, terima kasih. Saya akan mencari daun honje itu sampai ketemu. Iya, berangkatlah. Dan jangan sampai mengecewakan. Iya, kalau begitu saya permisi. Silakan. Makhluk apa itu? Hah, belalang raksasa. Lepaskan! Hei, lepaskan! Berpeganganlah. Tunggulah di gardu jaga itu. Akan lewat seseorang yang membawa daun honje yang kamu cari itu. Lang yang baik, tolong katakan siapa kamu sebenarnya. Kenapa kamu menolong aku? Tugasku sudah selesai. Selamat tinggal. Hei, tunggu! Hei, tunggu dulu! Ternyata Elang itu benar. Orang itu membawa daun honje. Kamu turun sini, aku nggak bisa terus, mau ke pabrik setor singkong. Iya, Pak. Makasih tumpangannya ya. Ya. Kenapa lihat-lihat? Maaf, ini daun honje kan? Iya. Emang kenapa? Kebetulan sekali. Sudah berhari-hari saya mencari daun honje itu. Boleh saya minta sedikit daunnya? Enak aja. Saya ini pemburu. Saya sudah sebulan lebih tidak berburu hanya untuk mendapatkan daun honje ini. Masa saya yang susah? Situ main minta saja. Gak bisa. Kalau begitu saya beli ya. Saya beli. Maaf. Ini. Daun honje ini tidak saya jual. Saya tambah. 100.000. Tidak dijual. Anda ini bagaimana sih? Saya coba minta baik-baik tidak dikasih. Saya coba beli juga nggak mau. Harus bagaimana lagi dong? Apa harus dengan kekerasan? Coba kalau berani. Lengser dari Pajajaran. Dan kau pemburu dari Muara Beras. Bangunlah.
Kemari kalian. Aku tahu yang menyebabkan kalian berkelahi adalah daun honjai ini. Iya, Ki. Iya, Ki. Jadi begini, Ki. Saya sudah coba minta baik-baik, tidak dikasih. Saya coba beli, nggak boleh juga. Majikan saya sedang mengidam daun honjai. Jadi saya ditugaskan untuk mencari daun honjai ini, Ki. Ya, dengan terpaksa, saya harus mendapatkannya dengan kekerasan, Ki. Kalau Situ tadi bilang majikan Situ sedang ngidam daun honjai, pasti sudah saya berikan. Situ tidak bilang begitu. Sudah, cukup. Yang sudahlah. Lupakan. Mulai sekarang, kalian harus bersahabat. Bagi 2 daun honjai ini. Separuh untuk Ratu Gambirwangi dan separuh untuk Padmawati. Lakukan. Munding Laya, laki-laki. Kenapa mesti laki-laki? Kenapa tidak perempuan? Kenapa? Laki-laki dan perempuan itu yang memberi hidup yang menentukan. Kenapa mesti marah-marah? Apa salahnya coba? Sudah berulang-ulang kali aku katakan, kalau putra ayah dari Fatmawati itu laki-laki, dia akan jadi saingan aku menggantikan posisi ayah. Kamu senang kalau suamimu ini gurgantangan, kalah bersaing dan tidak terpilih lagi? Ya tentu saja tidak. Tapi kenapa AA takut sama bayi yang baru lahir? Dari segi usia saja AA sudah menang. Dari segi pengalaman AA lebih jago. Apalagi yang ditakutkan? Dengar baik-baik Ratna Intan istriku. Catat baik-baik. Ayahku itu lebih mencintai Ibu Fatmawati, Ibu Munding Laya, daripada Ibu Dewi, ibu suamimu ini. Dan apa yang akan terjadi kalau suami itu lebih mencintai istri muda daripada istri pertamanya? Apa yang akan terjadi pada anak dan istrinya yang kurang dicintai? Apa? Iya, Intan mengerti. Kamu mengerti dan sadar kalau suamimu ini masa depannya sedang terancam. Iya. Kalau begitu, Munding Laya harus kita singkirkan sebelum dia jadi dewasa dan menjadi sainganku. Caranya? Kita minta Munding Laya untuk dibesarkan di sini. Lalu? Dengan di sini, banyak hal yang bisa kita lakukan. Kita buat dia menjadi budak. Kita perlakukan dia seperti budak supaya dia rasa dirinya tidak berguna. Putus asa, lalu dia bunuh diri. Ya, tapi kalau tidak berhasil, akan atur seolah-olah kematian seperti kesalahan. Bunda Padmawati dan ayah akan membaca rencana buruk kita. Mereka tidak akan mengizinkan. Lucu kan adik kamu? Tuh lihat pipinya, gembil ya. Cakep banget ya, A? Cakep dong. Siapa dulu kakaknya? Oh, kamu ini guru gantangan, ngawur aja. Pak, mana ada anak cakep kayak kakaknya? Ya cakep kayak ibunya. Seperti ayahnya lah. Ya, boleh saya bicara sebentar? Ada apa? Saya minta pinjamkan Munding Laya. Kamu ini ada-ada saja. Masa pinjam bayi segala? Memangnya kenapa ya? Kamu kan sudah punya anak angkat. Kalau nggak salah usianya 3 tahun kan? Tapi Jaya tidak bisa membuat Intan hamil ya? Memangnya kalau ayah beri pinjam Munding Laya istrimu bisa hamil? Guru mohon ya. Guru mohon Bunda. Pokoknya nggak bisa. Munding Laya itu anakku. Lagi pula jarak kota Barang dan Pajajaran dekat. Gak ada salahnya kamu sering kemari. Tolong Bunda, tolong saya, tolong kami, izinkan kami merawat Munding Laya. Kami percaya dan yakin dengan adanya Munding Laya di tengah kehidupan kami, maka Intan bisa hamil Bunda. Guru gantangan, urungkan niatmu. Ayah, saya mohon ya. Apakah ayah tidak ingin memiliki cucu dari kami? Kami ingin membuat kebahagiaan ayah menjadi sempurna. Izinkan kami ya. Izinkan kami membesarkan Munding Laya di tengah-tengah kehidupan kami yang sepi ya. Guru gantangan, Iya Bunda. kamu boleh membawa Munding Laya ke rumahmu. Tapi nanti kalau usianya sudah lebih dari 1 tahun. Sekarang ini kan dia masih kecil, masih membutuhkan perhatian kami, iya kan Mas? Benar Bunda. Jadi Bunda mengizinkan kami untuk merawat Munding Laya. Iya. Terima kasih Bunda. Terima kasih Bunda. Terima kasih. Iya. Bunda, siapa yang mau datang sama ayah?
Munding Laya. Ayo, kita ditunggu di depan. Munding Laya, yang anak dari Ibu Tiri itu. Putra Aki Prabu dari Bunda Padmawati. Enggak, pokoknya dia anak Ibu Tiri. Kalau anak Ibu Tiri aja, jangan yang lain. Nah, Munding Laya, salam sama teteh sama kakak. Aduh, kamu sudah benar-benar besar ya. Ayo Jaya, salam sama mamangmu. Hah? Mamang apaan? Bagaimanapun juga, Munding Laya itu mamangmu. Dia itu anak dari kakek dan nenekmu. Dia itu adik ayah kamu. Ya? Iya, adik ayah yang sudah membuat ayah dilupakan oleh kakek. Apaan sih? Aku nggak mau salaman sama dia. Jaya, Jaya. Jaya tunggu. Jaya tunggu. Jaya, kamu ini apa-apaan sih Hei. Jaya? Kok malah jadi marah sama Jaya sih? Ih, mulutnya itu loh, Apanya yang salah? Jaya kan bener. Dia ini memang saudara tiriku. Iya, tapi Gak apa-apa kok, gak salim sama anak pungut juga gak apa-apa. Siapa yang anak pungut? Kamu siapa lagi? Ya, kok aku dikatain anak pungut sih ya? Jaya. Enggak, Jaya. Kamu itu bukan anak pungut. Dia itu ngawur. Jaya anak ayah dan bunda. Ya? Hei, ngawur kamu ya? Siapa yang bilang kalau Suta Jaya ini anak pungut? Sendiri kan yang bilang. Aku? Tadi kan sendiri yang bilang sama ayah sama ibu untuk meminjam aku memancing teh Intan untuk punya adik. Jadi bener ya, aku ini anak pungut. bukan Jaya, bukan nak. Kamu bukan anak pungut. Kamu itu anak ayah dan anak bunda. Kamu Buktikan kalau Jaya itu anak kandung, bukan anak pungut. buktikan bagaimana nak? Tampar mulut dia yang sudah menyakiti hati Jaya. Iya. Biar ayah yang menampar dia. Iya. Kamu tuh ya. Keterlaluan kamu tuh ya. Bicara sembarangan saja. Hei, kamu tuh ya. Munding Laya itu adikmu. Dia baru datang. Dia Hei, adik yang tetap adik. Tapi kalau macam begini, tetap harus dihajar. Hei, bilang pada Jaya, kalau tadi kamu asal bicara. Iya. Ayo bilang. Ayo bilang, kalau nggak lidahmu kupotong. Iya. Aku hanya asal bicara. Bagus. Ayo sekarang bilang. Hei, bilang pada Jaya kalau dia bukan anak pungut tapi anak kandung. Iya. Jaya, kamu anak kandung bukan anak pungut. Ya. Bagus. Jaya, kamu dengarkan pengakuannya? Kamu puas? Hei, ingat ya. Lain kali kalau ngomong itu hati-hati. Jangan salah bicara. Kalau asal bicara, awas kamu ya. Yaudah. Sekarang kita makan dulu. Karena setelah ini akan ada tugas buat kamu. Ajak dia. Ayo. Munding Laya. Aku, Bunda, dan Suta Jaya menunggumu. Ayo selesaikan makanmu. Iya, makan kok lama banget sih. Makan harus dinikmati dan kunyah yang benar. Lama kamu. Cepat. Iya, tinggal sesuap lagi. Cepat minum. Iya, sebentar. Ayo cepat minum. Karena setelah ini, banyak tugas yang harus kamu kerjakan. Iya. Bagus. permisi dia. Jangan. Biar Munding Laya yang melakukan. Munding Laya, kamu angkat gelas dan piring kotor ini ke dapur. Setelah itu bersihkan meja makan. Tapi Den, ini kan pekerjaan saya. Hei, semua pekerjaan mulai detik ini, biar dia yang kerjakan. Iya Den. Kenapa kamu diam saja? Ayo kerjakan tugasmu. Tapi di Pajajaran, Munding Laya tidak pernah melakukannya. Di sini bukan di Pajajaran. Ayo kerjakan. Kalau begitu boleh ajak Jaya dong. Ayo Jaya. Nggak bisa. Yang harus kerja itu kamu, bukan Jaya. Jaya harus istirahat siang, tidak melakukan apa-apa. Aku tahu, kelihatannya mau menguji aku. Tak apa, akan kujalani dengan senang hati. Hei, jangan bengong. Ayo cepat kerjakan. Baik mana nampannya Bi?
Na 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 na. Begini kan caranya? Nih, Kenapa Muning Laya tidak protes? Tidak marah lagi. Padahal aku ingin dia kesal, marah, protes, supaya aku punya alasan untuk menggamparnya. Apa yang harus kulakukan ya? Padmawati! Padma! Padma! Padmawati! permisi Pak, Bapak cari Ibu? Iya, di mana? Ibu ada di balkon, Pak. Loh. Kenapa bengong di situ? Ada apa? Aku sedang memikirkan Munding Laya. Memangnya kenapa? Entahlah, sudah 3 bulan ini dia di Kota Barang, tapi aku tidak pernah dengar sekalipun kabar dari dia. Dulu aku sudah bilang gak usah minjam-minjamkan anak. Kamu gak setuju. Sekarang baru ditinggalkan 3 bulan saja sudah kebingungan. Bagaimana sih? Tadinya aku tidak khawatir, Mas. Tapi belakangan ini aku sering mimpi buruk tentang dia. Aku takut sesuatu yang buruk terjadi sama dia, Mas. Ya, kalau ada apa-apa kan pasti mereka telepon. Itu masalahnya, Mas. Aku pernah telepon dia tapi nggak bisa bicara langsung. Mas, kita ke Kota Barang aja. Kita tengok dia ya. Bisa saja kita ke sana tanpa memberitahu lebih dulu. Tapi lebih baik Lengser dan Kidang Panjang orang kepercayaan kita untuk melihatnya. Bagaimana? Ya sudah kalau begitu. Kalau begitu, besok suruh mereka ke ruang kerjaku, ya? Ya. Tugasmu membunuh Munding Laya. Jangan sampai gagal. Ayah, ngapain bawa ular? Sini. Ayah membawa ular berbisa ini untuk membunuh Munding Laya. Oh, Mana dia? dah. Munding Laya! Munding! Mau manggil saya? Iya. Tadi cincin A jatuh ke sini dan A cari tidak ketemu. Kamu bisa carikan nggak? Iya, tadi aku juga cari, tapi nggak ketemu juga. Ya udah deh, aku ambil. Kamu nggak apa-apa? Gak apa-apa ya? Hei, kamu mau celakai Jaya? Tidak, saya tidak tahu. Kamu sengaja kan menaruh ular kobramu di sini? Tidak tahu, saya tidak tahu ada ular di situ. Bohong! Ayo ikut saya. Mau diapakan saya? Udah ikut. Mau diapakan? Kasihan dan Munding Laya. Padahal ular itu kan ular dan guru sendiri. Ayo. Jangan. Udah diam, jangan cerewet. Mau dibawa kemana aku? Hah? Jangan. Diam. Lepaskan Ayo aku, cepat. Lepaskan. Ayo. Kasep. Kasep. Iya, Den. Ayo cepat buka pintunya. Baik. Udah jangan banyak tanya. Ayo cepat. Iya. Masuk. Tutup lagi. Apa yang Aden lakukan? Kedua harimau itu akan mencabik-cabiknya, Den. Hei, kalau kamu takut,
Kamu jangan ngelihat. Pergi kamu dari sini. Baik-baik. Makan kamu. Apa yang kamu lakukan? Untuk apa kamu kesini? Kamu tuh benar-benar keterlaluan ya. Bagaimana kalau sampai Munding Laya meninggal diterkam harimau? Mau jawab apa sama ayah dan Bunda Prabu? Hei, katakan saja apa adanya. Munding Laya bandel, so jago, masuk kandang sendiri. Dia nggak mungkin masuk kandang sendiri. Hei, itu saksinya. Benar kan si Munding Laya masuk sendiri? Iya kan? Iya, Den. Aden Munding Laya masuk kandang sendiri. Iya, Mang. Aku juga ngegembok sendiri. Tidak mungkin. Jaya, mau ikut naik gak? Sepertinya Munding Laya tidak bisa dibuat sembarangan. Jadi apa tugas saya setelah melihat keadaan Munding Laya, Prabu? Biarkan dia kalau keadaannya baik-baik saja. Tapi bawa pulang Munding Laya kalau keadaan sebaliknya. Jelas? Jelas. Ya sudah, sekarang kau cepat pergi, jangan buang-buang waktu. Permisi, Prabu. Ya. Intan kira Aa salah kalau Aa membiarkan Munding Laya tetap terkurung di dalam kandang harimau itu. Keuntungan apa coba yang Aa akan peroleh? Kalau seandainya Munding Laya itu bersahabat dengan harimau-harimau yang Aa anggap akan mencabik-cabiknya. Si Munding Laya boleh bertepuk dada. Karena sampai saat ini, dia masih hidup berdampingan dengan dua harimau itu. Tapi kita lihat saja nanti. Setelah kedua harimau itu lapar, jangan panggil aku Guru Gantanga. Kalau si Munding Laya tidak habis dicabik-cabik oleh kedua harimau lapar itu. Jadi tekad Aa sudah bulat. Aa mau tetap melenyapkan Munding Laya. Demi warisan dan kepastianku menjadi calon satu-satunya pengganti ayah, semua jalan akan aku tempuh. Terus harimau itu tetap tidak diberi makan. Ya, sampai kedua harimau itu sadar. Yang harus mereka makan itu ya Munding Laya. Tidak Intan sangka Aa sekejam itu. Intan, ini semua demi kamu sayang. Kamu nggak mau kan tinggal di sini terus? Kita harus ke pusat, ke Pajajaran. Kita nggak boleh jadi orang daerah terus dong. Tapi Intan takut, A. Percayalah Intan sayang, kita akan berhasil, ya? Penjaganya tidak terlalu ketat. Iya benar. Biar bagaimanapun, kita harus masuk diam-diam. Jangan sampai penjaga itu mengenali kita. Oke. Tapi bagaimana caranya ya? Kamu tunggu sini ya, biar ku selidiki. Sip, sip. Tunggu ya. Mana surat jalannya, Mas? Ini, Pak. Oke, Mas, komplit. Iya, Silakan. makasih.
Permisi, Den. Iya, ada apa? Ini ada surat dari Surya Lesmana. Masa jam segini baru datang sih? Ya udah, ke bawah aja lagi. Baik, Den. Kemana Munding Laya ya? Kok nggak kelihatan? Hah? Suara apa tuh? Suara harimau. Sepertinya mereka memanggil. Harimau itu memanggilku. Kalian memanggilku. Aden, Munding Laya. Den Munding Laya. Bangun, Den. 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 Hah? Mau apa kamu? Mang Lengser? Iya, ini Mamang. Aden, kenapa di sini? Untung Aden punya ajian penduduk binatang buas. Kalau tidak, Mereka itu duluan yang mengajak berteman, Mang. Mereka jadi iba. Lihat aku dimasukkan ke kandang. Ini oleh guru. hah? Guru gantangan yang memasukkan Aden ke kandang ini? Iya, Kenapa? Apa Aden punya salah? Aden Munding Laya tidak pernah punya kesalahan. Tapi hampir tiap hari disiksa. Kamu siapa? Saya tukang kebunnya. Saya tahu persis. Den Guru memang sangat ingin mencelakai Den Munding Laya. Untuk apa? Yang saya tahu, Den Guru tidak rela kelak warisan dan puri pajajaran jatuh ke tangan Den Munding Laya. Oh, seperti itu ya? Maka dari itu, tolong Den Munding Laya keluarkan dari kandang harimau dan bawa ke puri pajajaran. Iya, untuk itulah saya kesini. Karena Den Munding Laya dibawa kemari secara baik-baik, maka harus secara baik-baik pula aku membawa pulang. Akan menghadap Den Guru Gantangan. Tidak, biar guru gantangan yang kesini. Berarti saya yang harus memanggil Den Guru. Tidak perlu. Biar kedua harimau itu yang memanggilnya. Kedua harimau itu yang akan memanggilnya. Iya, harimau yang baik. Tolong mengaum yang sekeras-kerasnya, biar guru gantangan kesini. Aden tunggu sini. Mamang coba masuk, ya? baik. Oke, ayo Pak. Iya. Tolong tanda tangan, Pak. Iya. Astagfirullahaladzim. Permisi, Pak. Permisi, Pak. Kenapa dengan harimau-harimau itu? Ada apa, A? Kenapa harimau-harimau itu mengeluarkan suara seperti itu? Tidak tahu. Kelaparan kali. Mudah-mudahan mereka lagi berebutan daging Munding Laya. Tidak mungkin. Mereka tidak mungkin memangsa Aden Munding Laya. Dasar harimau bodoh. Ada apa sih, A? Harimau itu tidak memangsa Munding Laya, tapi malah bikin gaduh. Udah, Kurang A. ajar. Kamu mau kemana? Kamu di sini aja. Mau apa kamu? Lawan.
Kalau lapar kenapa tidak makan anak itu? Bodoh kalian! Kenapa tidak habisi saja anak ini? Munding Laya! Kalau tidak, kutembak! Hei! Keterlaluan kau, Guru Gantangan. Ketangkap basah kamu ya? Dasar hianat kamu! Jadi kamu yang buka gerbang dan membawanya ke sini? Berkhianat! Tidak, bukan dia. Tapi harimau-harimau ini yang memanggil aku ke sini. Jadi, harimau-harimau itu yang membawa Lengser ke sini? Iya, betul. Aku memang tidak bisa bahasa harimau, tapi aku mengerti apa yang mereka katakan. Begitu juga sebaliknya, mereka mengerti apa yang aku katakan. Dan ingat satu hal, Munding Laya telah aku ajarkan ajian penunduk binatang buas. Jadi jangan heran kalau binatang itu bersahabat dengan Munding Laya. Yang kau harapkan akan menerkamnya. Kalau begitu, itulah sebabnya kenapa harimau dan ular kobra tidak menyerangnya. Betul sekali. Lalu mau apa Lengser kemari? Menjemput Aden Munding Laya pulang ke Pajajaran. Asik. Ayo Pak, bukan. Baik. Hei, jangan! Maju selangkah, kutembak kamu! Tapi kepala Aden akan meledak lebih dahulu sebelum Aden menarik pelatuk senapan Aden. Luar biasa. Jadi Ayahanda Prabu mengirim pekerja-pekerja setianya untuk menjebak saya, hah? Ingat, Prabu Siliwangi berpesan, biarkan Den Munding Laya ada di sini jika keadaannya baik-baik saja. Tapi bawa dia pulang kalau keadaannya sebaliknya. Maaf Den, aku harus kembali ke Pajajaran bersama Munding Laya. Pak, tolong buka pintu. Iya, baik. Baik, terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Guru Gantangan, aku pergi dulu. Diam di tempat. Tidak! Tidak! Ayahanda Prabu tidak boleh melakukan semua ini! Ya. Hei, kalian semua masuk! Awas di belakangmu. Ayah. Kamu luka, kamu luka. Ayah, Aden. Ya Allah, itu artinya Aa harus menghentikan semuanya. Ya. Jangan! Aku tidak akan mati sebelum aku berhasil memperjuangkannya. Ayah, udah. Ayo, bangun. Ayo, Den. Pelan-pelan, Den. Udahlah Mas, nggak usah diperpanjang. Yang penting kan Munding Laya sudah kembali ke sini. Kamu nggak sakit hati kan sayang sama kakak kamu? Tidak, Bu. Saya tidak sakit hati. Bagus. Kamu sebagai ibunya boleh saja memaafkannya. Tapi aku sebagai ayahnya tidak. Guru Gantangan itu harus diberi pelajaran. Nggak usah lah Mas. Nggak usah bagaimana? Hah? Dia sengaja mencelakai adiknya. Bahkan memperbudaknya. Mas, perbuatan Guru Gantangan itu kan karena dia nggak tahu. Tapi bagaimanapun juga dia harus ditegur. Saya sudah menegurnya. Saya sudah bicara banyak pada Guru Gantangan. Saya katakan sama dia, apa yang dilakukannya itu salah besar. Saya sangat kecewa. Bagaimana dia bisa menjadi pemimpin kalau kelakuannya tidak mencerminkan kebesaran hatinya, kebesaran jiwanya. Maafkan Guru Gantangan, Dinda. Maafkan aku yang tidak bisa mendidik Guru Gantangan menjadi orang yang baik. Teh, udahlah nggak usah diperpanjang. Saya nggak sakit hati kok. Malah itu bagus untuk Munding Laya. Jadi dia tahu kalau kehidupan di luar itu berat. Tapi Udah, Teteh nggak usah nangis segala. maafkan aku, Dinda. Maafkan aku. Udah, Teteh nggak usah pakai nangis gitu. Sekarang tuh yang penting kita doain aja.
Semoga kelak kedua anak kita akan menjadi orang yang baik dan berguna untuk keluarga kita. Terima kasih ya. Terima kasih. Iya, udah jangan nangis. Semoga kehebatan bela dirimu membuat tubuhmu semakin segar dan jiwamu juga segar. Ini semua berkat latihan yang diberikan oleh Paman Lengser, Ayah. Tapi nanti dulu. Tidak biasanya Ibu Dewi ikut ke tempat latihan. Ada apa ini, Bu? Ini Ibu Dewi mau pamit sama kamu. Iya. Pamit? Ibu mau ke Kuta Barang, Munding Laya. Mungkin untuk waktu yang lama atau bisa jadi untuk menetap di sana. Menetap di sana, Ibu? Iya, kamu tahu kan? Sejak peristiwa pembebasanmu dari kandang harimau itu, Guru Gantangan sekarang tidak berani lagi kembali ke Pajajaran. Dia memerlukan ibu, jadi ibu harus ke sana menemani Guru Gantangan. Oh iya, kamu tahu nggak? Sekarang Sutajaya juga sudah dewasa loh. Kata ayahnya Guru Gantangan, Sutajaya memerlukan bimbingan bunda, neneknya. Jadi ya, bunda harus ke sana kan? Iya, kalau begitu apa boleh buat? Salam aja buat kakakku Guru Gantangan dan keponakanku Sutanjaya ya. Iya, pasti salammu Terima akan kasih, ibu Bu sampaikan. Sutajaya, salam dari papamu Munding Laya. Boleh saja kamu terima. Tapi menurutku, kamu tidak perlu membalasnya melalui telepon. Apalagi sampai mendatanginya. Biarlah semuanya seperti apa adanya. Yang di Pajajaran, biarlah tetap di Pajajaran. Dan yang di Kuta Barang, biarlah tetap di Kuta Barang. Loh, kenapa harus begitu? Hah? Kita ini sudah terlanjur putus hubungan, Bu. Saya sudah putus hubungan dengan Ayahanda Prabu. Begitu juga dengan Jaya. Yang oleh Ayahanda Prabu dianggap bukan siapa-siapa. Karena dia adalah anak angkat saya. Tidak, ayah kamu tidak seperti itu. Tapi kenyataannya memang begitu, Bu. Ayahanda Prabu lebih asik main dengan Munding Laya ketika masih kanak-kanak. Dan sekarang ini, Ayahanda Prabu sedang sibuk mempersiapkan Munding Laya untuk menjadi penggantinya. Dan itu artinya tidak ada yang tersisa bagi Guru Gantangan, Bu. Dan juga sedikit pun perhatian bagi cucunya. Itu karena saya cucu angkatnya mungkin, Ayah. Kamu memang anak angkat bagi ayah dan ibumu. Dan juga cucu angkat untuk kakekmu. Tapi seharusnya Ayahanda Prabu bisa menerima kamu seutuhnya. Karena kenyataannya aku dan Intan tidak bisa memiliki keturunan sampai sekarang. Sudah, sudah. Yang sudah jangan diungkit-ungkit lagi. Yang terpenting kan sekarang Bunda Dewi sudah berkumpul bersama kita. Dan akan mendampingi AA sebagai pemilik Puri Kuta Barang. Dan pemilik pabrik dan perkebunan teh yang sudah AA miliki. Aku memang bangga Bunda Dewi mau bersamaku lagi. Tapi aku akan lebih bangga lagi kalau aku, Intan, Bunda Dewi, dan Sutajaya bisa kembali lagi ke Pajajaran. Jadi bukan Bunda Fatmawati dan si Munding Laya yang di sana, tapi aku dan keluargaku. Anakku, kenapa sifat kamu dari dulu sampai sekarang tidak bisa berubah? Kenapa? Bu, aku tidak akan pernah berubah sampai apa yang aku inginkan terlaksana. Jaya, ayo ikut ayah. Kalau Munding Laya dikabarkan sudah sempurna penguasaan ilmunya sekarang ini, apa salahnya kalau kamu juga memiliki keunggulan yang sama? Ayo Jaya. Pergi ya, Bu.
kamu tidak bisa Bunda, Bunda di sini. AA berubah. Ya, mudah-mudahan Bunda bantu ya untuk kenal Bunda di sini. Ya, sebagai istri. Jaya, ayo hadapi ayah. Tapi ayah kan nggak pakai sarung tangan. Nanti kalau berkelahi beneran juga, kamu tidak pakai sarung tangan. Ayo maju. Tapi Udah, ayo maju. Ayo bangun. Tapi aku baru bersiap-siap ya. Dalam perkelahian sebenarnya, kamu tidak akan punya waktu untuk bersiap-siap. Serangan bisa saja datang secara tiba-tiba dan dari belakang. Ayo bangun. Bagus. Kamu bajak baju aja. Ayah nggak apa-apa ya? Tidak apa-apa. Ayo. Munding Laya, walaupun aku cuma lihat dari fotomu, tapi aku bisa merasakan betapa hangatnya pelukanmu dan betapa indahnya kata-kata yang keluar dari mulut kamu. Kapan ya kita bisa ketemu? Tidak lama lagi, Dewi. Bunda, tidak lama lagi kalian akan bertemu. Tidak lama lagi. Dari mana Bunda tahu? Bunda Munding Laya yang menghubungi Bunda. Terus, apa katanya Bunda? Munding Laya telah menerima fotomu. Menurut Bunda Padmawati, Munding Laya akan menghubungimu hari ini. Yang benar Bunda? Itu juga yang Bunda harapkan. Tapi gimana ya kalau Munding Laya benar-benar nelpon? Apa yang harus Dewi katakan? Masa Dewi bilang kalau misalnya kita ditunangin sejak lahir gara-gara Don Honje? Kalian memang ditunangkan gara-gara Don Honje. Jadi tidak ada salahnya menyebut-nyebut nama Honje? Malu Bunda. Masa nyebut-nyebut Don Honje? Itu pasti darinya. Ayo angkat. Aduh, gimana ya Bunda? Udah, cepet angkat. Halo, Munding Laya ya? Iya. Apa kabar? Baik. Dewi? Iya. Makasih banyak ya fotonya. Udah aku pajang di kamar. Sama A. Foto A juga udah Dewi pajang di kamar. Dewi juga lagi liatin terus. Jelek ya fotonya? Mau dibilang cakep tuh. Oh ya Dewi, kira-kira kapan ya aku bisa main ke tempat kamu? Kapan aja. Pintu rumah Dewi selalu terbuka kok buat AA. Iya, tapi kapan ya yang bagus waktunya? Gimana pas ulang tahun Dewi aja? Iya. Ulang tahun Dewi sama aku kan cuma beda 1 hari. Bunda, Munding Laya mau kesini pas ulang tahun Dewi. Iya, bilang Bunda setuju. Iya Bunda. Bunda setuju. Baik. Kalau begitu sudah kita tentukan ya. Ulang tahun kita diadakan di tempat kamu. Oke? Iya, Dewi setuju. Sampai ketemu ya. Bagus Dewi, bagus.
Mudah-mudahan di hari ulang tahun kalian, kalian benar-benar bisa bertemu. Iya Bunda. Tapi ulang tahun Dewi kan masih sebulan lagi. Lama sekali. Sabar dong Dewi, yuk. Jangan takut Padmawati. Aku adalah Ratu Sri Pohaci, ratunya para bidadari. Ratu para bidadari? Iya, ada yang harus aku sampaikan padamu. Apa Nyi Ratu? Jika kamu ingin Pajajaran menjadi besar, menjadi lebih terpandang, disegani, dan mempunyai pemimpin-pemimpin yang berkepribadian, maka Pajajaran harus memiliki layang Salakadomas yang sekarang berada di tangan Guru yang 7. Layang Salakadomas yang ada di tangan Guru yang 7? Iya. Di mana itu Nyi Ratu? Di langit. Langit itu kan begitu luas Nyi Ratu. Langit yang mana? Langit yang ke-7 di mana sumber suara guru berasal. Langit yang ke-7 di mana suara guru berasal? Iya. Di mana suara guru menggelegar, kamu harus terbang ke langit. Sebab di saat itulah Guru yang 7 muncul bersama layang Salakadomas. Iya, saya mengerti Nyi Ratu. Tapi siapa yang terbang ke sana untuk menemui guru yang itu? Sampaikan saja salam baikku ini pada suamimu. Nanti juga kamu akan tahu siapa yang harus terbang ke langit ke-7 menemui guru yang 7 tadi. Sampai nanti. Aku mimpi ya? Iya, kamu memang merasa itu seperti mimpi. Tapi mimpimu itu bukan sekedar bunga tidur. Jadi apa yang saya alami semalam itu bukan cuma mimpi, Mas? Iya, hanya dengan cara itulah Ratu Bidadari bisa menemuimu. Terus makna mimpi itu apa? Itu artinya kita harus memiliki layang Salakadomas yang sekarang berada di tangan Guru yang 7. Berarti harus ada yang berani naik ke langit ke-7 untuk mengambil layang Salakadomas dari Guru yang 7. Ya, dan harus ada anak muda atau siapapun yang berani mengambilnya. Tapi siapa yang berani mengambilnya, Mas? Harus ada, dan harus dicari. Iya. Kalau memang itu yang diinginkan, nanti saya bicarakan dengan anak, menantu, dan cucu kita. Iya, nanti saya kabari segera. Iya. Pasti ayah kembali menyuruh ibu agar ibu membujuk aku untuk pergi ke Pajajaran dan meminta maaf pada ayah atas apa yang pernah aku lakukan pada Muning Laya. Kali ini tidak, sayang. Lalu apa? Ayah kamu menawarkan tugas penting untuk kamu. Tugas penting? Tugas penting apa, Bu? Ayahmu meminta agar kamu pergi ke langit ke-7. Di sana kau temui Guru yang 7, lalu meminta layang Salakadomas demi kejayaan Pajajaran. Langit ke-7 itu langit yang luar biasa tingginya, Bu. Dan Guru yang 7 itu 7 siluman raksasa yang luar biasa ganas dan kejam. Siapa yang berani ke sana? Ayah mau aku menjadi mangsa ke-7 guru yang itu apa? Ibu rela aku mati? Jadi maksud kamu tidak mau, Nak? Tidak. Ada apa, A? Kalau kamu bagaimana, Jaya? Tidak. Jaya tidak akan pergi ke langit ke-7 itu, walaupun dia sanggup. Tapi bagaimana kalau Muning Laya berani ya? Apa aku tidak boleh bersaing dengan dia? Hei, kalau memang benar Muning Laya berani, ayah tidak akan memberikan tugas ini pada kita. Itu pasti ayah kamu yang telepon. Biar ibu yang angkat ya. Halo. Bagaimana? Sudah ada keputusan? Guru Gantangan dan Sunten Jaya menolak tugas, Pak. Mereka tidak mau. Menolak atau tidak berani?
Saya tidak bisa menjawabnya, Pak. Biar Guru Gantangan sendiri yang menjawabnya ya. Ya sudah. Biar dia bicara langsung padaku. Anak keras kepala itu mau bicara apa sih? Iya. Sebentar ya, Pak. Nak, ini ayah kamu mau bicara. Kamu langsung jelaskan saja sama ayah kamu ya. Halo. Lama sekali kita sudah tidak saling bicara, Guru Gantangan. To the point saja ya. Ayah mau bicara apa? Ayah memberikanmu tugas ini agar hubungan kita menjadi lebih baik. Tapi, kenapa kamu menolak? Ke langit ke-7 dan menghadapi guru yang 7 sama saja dengan bunuh diri. Kenapa ayah suruh saya yang berangkat? Kenapa bukan anak kesayangan ayah saja si Munding Laya? Ayah takut kalau si Munding Laya menjadi mangsa si guriang-guriang itu. Ayah takut kehilangan dia? Atau si Munding Laya menolak? Karena dia tahu kalau dia tidak akan selamat menghadapi guriang-guriang itu. Salah kalau kamu berpikir seperti itu. Jadi si Munding Laya berani? Ya, dia sudah menerimanya. Justru karena menghormatimu, maka ayah disuruhnya agar menawarkanmu lebih dulu. Tapi karena kamu menolak, maka dia yang berangkat. Benar-benar sok jago si Munding Laya itu. Guru, bagaimana Guru Gantangan? Hah? Munding Laya, Bu. Munding Laya yang berangkat. Berarti kalau Munding Laya berhasil, kamu akan semakin kehilangan hak kamu, Nak. Tidak. Itu tidak boleh terjadi. Munding Laya harus gagal menjalankan tugasnya. Aku harus melakukan sesuatu. Harus. Kamu tuh bicara apa sih? Apa yang akan kamu lakukan? Karena ibu tidak bisa membantuku. Tidak bisa memuluskan aku untuk mendapatkan pajajaran. Apa salahnya kalau aku mencari jalanku sendiri? Jaya. Ya? Ayo ikut ayah. Iya. Jaya tunggu. Sudah, tidak usah dikejar. Biarkan bagaimana, Bu? Kamu tidak akan bisa menghalangi yang sudah menjadi keinginan suami kamu itu. Sudahlah. Guru Gantangan, kok kamu tidak bisa berubah sih, Nak? Bunda ada kabar baik, Bunda. Kabar baik apa? Bunda, katanya besok Munding Laya akan datang ke sini. Besok? Iya, jadi nggak harus nunggu sampai hari ulang tahun. Iya, tapi ada apa? Katanya ada tugas penting dan harus meninggalkan Pajajaran cukup lama. Nggak ada salahnya kan kalau dia datang ke sini untuk pamitan, sekaligus minta restu dari Bunda. Ya bagus kalau begitu. Bunda akan buatkan dia masakan yang istimewa untuk menyambutnya. Bunda tinggal dulu ya sayang. Iya Bunda. Nggak salah lagi. Pasti dia ke Muara Beres. Apa masih jauh ya? Nggak begitu jauh kok. Paling sekitar setengah jam lagi. Selamat pagi, Den. Pagi, Pak. Silakan, kedatangannya sudah ditunggu. Terima kasih, Pak. Silakan, Den. Dewi. Munding Laya. Aku bahagia sekali. Akhirnya kita bisa ketemu juga ya. Itu Puri Muara Beres. Munding Laya masuk ke sana ya? Iya, kamu benar. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan? Tunggu dulu. Ayah sedang memikirkan. Tapi ya, kita nggak mungkin di sini terus selama si Munding Laya di dalam. Iya. Itu alternatif kedua. Apa ya? Apa? Kalau sampai kita tidak berhasil menggagalkan misi si Munding Laya ke langit ke-7, kita akan gagalkan dia lewat Dewi Astri, tunangannya. Caranya? Ayah akan lamar Dewi Astri untukmu. Kalau sampai ibunya atau Dewi Astri menolak, ayah akan paksa dia.
Tapi Dewi Astrinya cantik gak ya? Cantik lah. Ayah pernah kok bertemu dengannya. Gimana? Oke? Oke. Jaya setuju ya? Dewi pikir AA nggak cuma datang dan langsung pergi. Dewi kira AA akan tinggal di sini beberapa hari. Tapi ternyata... Aku kan udah bilang, aku datang ke sini untuk pamit. Sebab aku nggak tahu berapa lama aku bisa menemukan langit ketujuh. Dan berapa lama aku bisa menemukan guru yang 7. Berarti AA juga tidak bisa memastikan kalau AA bisa merayakan hari ulang tahun bersama. Itulah yang menjadi kekhawatiranku. Aku minta maaf ya. Aku harus pergi, Dewi. Tidak apa-apa, Dewi. Biarkan calon suamimu pergi. Iya, Bunda. Tapi apa harus sekarang? Itu tugas anakku. Nanda Munding Laya lebih mengutamakan tugasnya daripada kepentingan pribadi. Jadi pahami itu. Saya mohon restunya, Ibu. Iya. Kalau Ibu dan Dewi tidak bisa menahanmu, ya apa boleh buat. Mudah-mudahan yang di atas memberikanmu perlindungan dan bisa mengizinkanmu untuk datang lagi kemari. Iya, Bu. Dewi, aku pergi dulu ya. Tapi jangan khawatir, aku pasti akan kembali. Hati-hati ya, A. Keluar, Munding Laya. Cepat kamu keluar dari mobil. Tenang, dia pasti akan keluar dari mobil. Kemana ya orangnya? Kok nggak ada supirnya? Siapa kalian? Aku dan kawan-kawanku ingin membunuhmu, Munding Laya. Kita jangan sampai jadi santapan raksasa itu. Ayo. Ayo cepat bunuh Munding Laya. Cepat bunuh Munding Laya. Hei, lepaskan saya. Hei, lepaskan saya. Tuh lihat ya. Jaya, ayo. Benda apa itu?
Ampun. Ampuni saya, Den. Karena Aden telah berhasil mengambil mustika dari dalam tubuh saya, maka kepada Adenlah saya harus mengabdi. Kamu kenapa menangis? Karena saya berat bertemu dengan seseorang yang berhati bersih di hadapan saya, Den. Berhati bersih? Ya, hanya seorang yang berhati bersihlah yang bisa mengambil mustika dalam tubuh saya, Den. Lalu, nama kamu siapa? Jonggrang Kalapitung, Den. Jonggrang Kalapitung, tolong katakan padaku, apa kelebihan mustika ini? Dengan mustika itu, Aden bisa terbang kemana saja, Den. Bahkan sampai ke langit ke-7, Den. Wah, kalau begitu kebetulan. Aku memang ingin ke sana. Berarti, karena mustika inilah aku bisa melanjutkan perjalananku. Lalu kamu sendiri bagaimana? Saya akan kembali ke gua saya, Den. Tapi, sewaktu-waktu Aden membutuhkan saya, Aden bisa memanggil saya, Den. Melalui mustika itu, Den. Sebut saja nama saya, Den. Mustika Kalapitung, tolong terbangkan aku ke langit ke-7. Kemana mustika tadi ya? Akulah mustika itu. Silakan Aden duluan. Terima kasih. Ini sudah sampai di mana kita? Ini langit ke-6, langit dengan awan bergulung. Jadi di sebelah langit ke-7 berada? Ya, langit dengan kilat menyambar dan buruh menggelegar. Berarti di sebelah tempat guru yang 7 itu berada? Iya. Lalu, di mana aku bisa menemui mereka? Itu hanya Ratu Bidadari yang tahu. Ya udah, kamu antarkan aku ke Ratu Bidadari sekarang ya. Baiklah. Tugasku hanya sampai di sini, Aden. Izinkan aku kembali ke wujudku semula. Mustika Kalapitung, tolong bukakan pintu gerbang itu untukku. Bisa, tapi izinkan aku berubah menjadi cincin yang melingkar di jari manismu. Iya, kalau memang itu yang harus terjadi. Sekarang, arahkan mata cincin itu ke pintu gerbang. Iya. Munding Laya, mari kita masuk. Iya, iya.
Sembah kami, Nyi Ratu. Raden Mundinglaya menghadap Nyi Ratu. Saya menghadap Nyi Ratu. Terimalah yang datang. Saya ingin mengambil layang Salakadomas, Nyi Ratu. Yang konon kabarnya ada di tangan Guryang 7. Kalau kamu ingin memiliki layang Salakadomas, kamu harus merebut Guryang 7 yang sudah dicurinya dari tanganku. Tapi mungkinkah orang biasa seperti saya bisa melawan Guryang 7, Nyi Ratu? 7 raksasa sakti yang kekuatannya bagaikan halilintar menyambar. Guryang 7 memang sangatlah kuat, Mundinglaya. Tapi betapapun kuatnya Guryang 7, tetap bisa dikalahkan kalau yang menghadapinya adalah seseorang yang bersih hatinya dan memiliki mustika Kalapitung. Menurut pengamatanku, kamulah orangnya. Pergilah, Mundinglaya. Dengan restuku, kamu akan temukan Guryang 7 itu. Saya mohon restu, Nyi Ratu. Permadani terbang itu akan mengantarkan kamu ke sarang Guryang 7. Saya permisi, Nyi Ratu. Di situ pasti tempat Guryang 7 itu berada. Sembah kami ya Salakadomas. Sembah kami ya Salakadomas. Iya, itu Guryang 7. Dan peti emas yang disembah dan dipuja-puja itu pasti peti emas yang berisi layang Salakadomas. Layang Salakadomas itu hanya untuk dibaca, dipahami, dan dihayati Guryang 7. Kalian salah. Dan untuk itu, aku harus segera merebut dari tangan kalian mustika Kalapitung. Tolong kau ambil peti emas itu. Siapa kamu? Aku Mundinglaya. Kenapa kau ambil Salakadomasku? Kalian tidak berhak memiliki apa yang bukan menjadi milik kalian. Ah, lancang sekali kau bicara. Hei Guryang. Ya. Rebut kembali Salakadomas kita. Mustika Kalapitung, tolong berikan aku pedang sakti. Ayo, tuju Guryang bersatu. Ampuni saya, Raden. Saya menyerah kalah.
saya dan Gurian ke-6 yang telah masuk ke dalam tubuh saya tidak akan mengganggu Raden lagi. Terimalah sembah setia saya, Raden. Saya bersedia untuk menjadi pengawal Raden. Bagus. Kalau begitu kamu antarkan aku ke Ratu Bidadari sekarang. Baik, Raden. Munding Laya, inilah layang Salakadomas itu sebenarnya. Di dalam layang Salakadomas ada tersirat 7 sifat yang harus dimiliki oleh setiap pemimpin. Bumi yang memberi, matahari yang menerangi, bulan yang memberi kesejukan, bintang yang menjadi petunjuk, dan angin yang berhembus ke segala arah, air yang mengalir ke bawah, serta api yang bersifat adil, tidak pandang bulu. Sebagai seorang calon pemimpin, Ananda harus bisa menghayati, mempelajari, dan mengamalkannya. Sekarang, layang Salakadomas ini menjadi tanggung jawabmu. Terima kasih, Nyi Ratu. Sekarang cepatlah pulang dan kembali ke Pajajaran. Ada masalah yang harus diselesaikan oleh Ananda. Baik, Nyi Ratu. Layang Salakadomas. Inilah yang akan menjadi pedoman kepemimpinanku dan kepemimpinan penerusku. Iya. Kita harus mempelajarinya bersama, Munding Laya. Iya. Kamu sudah melakukan tugasmu dengan baik. Sekarang juga kamu jemput Dewi. Kami ingin bertemu. Iya, Bu. Saya akan menjemput dia sekarang. Iya. Iya, kamu hati-hati ya. Iya, Bu. Iya. Siang, Pak. Siang, Den. Loh, Aden Munding Laya? Iya, Pak. Ini bener Aden Munding Laya? Ya iya, Pak. Katanya apa, Pak? Enggak. Nanti aja, Ibu yang jawab. Wah, pasti ada yang nggak beres nih. Yaudah, cepat buka pintunya. Baik, Den. Munding Laya? Iya, Bu. Nanda benar-benar Munding Laya? Berarti berita kematianmu itu tidak benar. Berita kematian? Iya, sebaiknya kita bicara di dalam. Mari. Beberapa hari yang lalu, Guru Gantanga dan Sunten Jaya datang ke sini bersama beberapa saksi. Mereka mengatakan kalau kamu meninggal dimakan oleh raksasa Jonggrang Kalapitung. Guru Gatangan bicara seperti itu? Iya. Lalu apa untungnya dia ngomong seperti itu? Yang jelas Guru Gantangan membawa Paksa Dewi untuk dikawinkan dengan anaknya Sunten Jaya. Jadi sekarang Dewi nggak ada di sini? Iya, Guru Gantangan membawa Paksa Dewi ke Kutabaran. Benar-benar tidak bisa diajak berdamai kakakku itu. Lalu kenapa ibu tidak memberitahu ayah Prabu dan Bunda Dewi di Pajajaran? Guru Gantangan mengancam akan membunuh Dewi kalau sampai ibu mengadu ke Pajajaran. Kurang ajar, keterlaluan. Aku mau restu, Bu. Aku akan menjemput Dewi dari Guru Gantangan. Iya. Permisi, Bu. Iya. Ayo. Permisi, Bu. Sebenarnya aku nggak mau terus-menerus bermusuhan dengan Guru Gantangan, apalagi dengan Sunten Jaya. Tapi kalau akhirnya begini, apa boleh buat? Iya, Mamang mengerti. Oh iya, di depan sana kita belok kanan ya. Iya.
hati-hati. Dewi! Dewi, buka pintunya! Buka pintunya! Hei, kenapa kamu kunci? Tidak, aku tidak akan buka pintunya sampai kapanpun. Bagaimanapun juga, kamu harus tetap membuka pintunya. Jaya anakku menunggumu. Kalian harus menikah. Kalian harus jadi suami istri. Aku tidak akan menikah dengan anakmu. Calon suamiku Munding Laya. Aku hanya ingin menikah dengan Munding Laya. Tapi Munding Laya sudah meninggal. Munding Laya sudah ditelan oleh raksasa itu. Aku tidak percaya. Bagaimana kamu bisa tidak percaya? Aku dan Jaya melihat dengan mata kepala sendiri. Kalau Munding Laya ditelan oleh raksasa itu. Bagaimana kamu tidak percaya? 10 orang saksi, laki-laki dan perempuan, tua dan muda, mengatakan hal yang sama. Aku tetap tidak percaya. Udah ya, kita dobrak saja pintunya. Benar, kita dobrak saja pintunya. Ayo. Jangan, jangan. Kenapa? AA keterlaluan, berlebihan. Keterlaluan apanya? Dewi tidak bersalah apa-apa. Dan jangan pernah libatkan Dewi ke dalam urusan AA dengan Munding Laya. Intan tidak setuju. Kalau AA mau menjodohkan Dewi dengan Sunten Jaya yang tidak dicintainya. Apa coba? Apa yang AA peroleh? Kalau AA menjodohkan Dewi untuk menikah dengan Sunten Jaya, apa? Hah? Keterlaluan. Sekali lagi kamu ikut campur. Awas kamu. Guru Gantangan, kamu benar-benar keterlaluan. Kamu tidak boleh menampar istri kamu sendiri. Ibu juga tidak boleh ikut campur. Tapi kamu harus mendengar nasihat ibu, nak. Karena kamu bisa celaka. Udah. Jaya, kita dobrak lagi. Iya. Ayo. Jangan, AA. Sudah. Jangan. Jaya, kejar dia. Iya. Hei, mau kemana kamu? Mau kemana kamu? Lepaskan. Mau kemana kamu? Berani macam-macam lagi, kubunuh kamu. Sudah, nak. Kamu mau apa? Hah? Kamu mau apa? Kenapa kamu bawa senjata? Jawab ibu, nak. Udah, ibu gak usah ikut campur. Kamu bisa celaka. Kamu bisa celaka kalau tidak mendengar ibu. Tunggu. Guru. Aduh, bagaimana ini? Guru. Ayo, bawa masuk. Ayo. Lepaskan aku. Lepas. Bawa ke sini. Baik, Den. Cepat bawa. Lepaskan aku. Lepas. Lepaskan dia. Munding Laya. Aku bilang lepaskan dia. Sekarang apa yang harus kita lakukan ya? Kamu sudah mati, Munding Laya. Jongrang Kalapitu sudah memangsamu. Aku masih hidup. Begitu juga Jongrang Kalapitu. Hei, jangan asal bicara. Ngaco kamu. Aku nggak asal bicara kalau kau nggak percaya. Jongrang Kalapitu, keluarlah. Woi, jangan lari kalian. Berhenti. Hei Jongrang, meskipun kamu besar dan menakutkan, tapi kalau pistolku menembus matamu, kamu bukan apa-apa. Rasakan. Tidak. Jaya cucuku.
Anakku, Guru! Cukup, Jonggrang. Kamu bisa kembali ke guamu. Aden! Den! Bangun, Aden! Bangun, Den! Tidak! Anakku, Gurgantangan! Anakku! Sudah Ibu bilang! Sudah berkali-kali Ibu peringatkan kamu! Tapi kamu tidak mau mendengar! Akhirnya terjadi! Sudah. Semuanya sudah selesai. Nah, Ayahanda Prabu dan juga Ibunda Dewi sudah menunggu kedatangan kamu.